Kita berharap Presiden Jokowi mampu keluar dari jebakan ketidakmampuan menerapkan presidensialisme ini. Mampu memilih pembantu-pembantunya yang jauh lebih useful, lebih helpful, dan kemudian bisa punya loyalitas yang tinggi. Sepanjang Presiden Jokowi sendiri ingin meninggalkan legacy yang baik setelah tidak lagi menjabat pasca 2024 nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Dan kita mau uber hari ini. Uber soal yang lagi hot-hotnya, lagi hangat-hangatnya, soal isu reshuffle. Ya, ini gara-gara Presiden Jokowi sendiri yang mengatakan bila perlu bubarkan lembaga, bila perlu reshuffle. Saya udah pikir kemana-mana katanya. Ketika memberikan pengarahan sambil marah-marah di depan rapat lengkap kabinetnya. Pada tanggal 18 Juni yang videonya baru ditayangkan Sekretariat Presiden tanggal 28 Juni alias 10 hari sesudahnya. Setelah itu menggelinding isu reshuffle. Salah satunya adalah yang dilakukan oleh lembaga survei yang mewawancarai responden kira-kira siapa menteri yang paling diinginkan, paling mereka inginkan untuk di-reshuffle, bukan untuk diberikan penghargaan ya. Jadi survei siapa yang mau diberhentikan. Nah, kita uber beritanya yang dirilis CNN Indonesia. Survei IPO ya, bukan Initial Public Offering, tapi ini lembaga survei. 10 menteri teratas yang diharapkan kena reshuffle. Luar biasa ya. Orang biasanya teratasnya karena prestasi, ini diharapkan kena reshuffle. Jakarta CNN Indonesia. Indonesia Political Opinion, rupanya Indonesia Political Opinion, melakukan survei terkait menteri dalam jajaran Kabinet Indonesia Maju yang diharapkan masuk bursa reshuffle. Perombakan oleh Presiden Joko Widodo dalam kurung Jokowi. Hasilnya, nama Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli berada di posisi paling atas dengan suara sebesar 64,1% dari total responden. Luar biasa ya, ranking 1. Ranking 1 tuh di reshuffle ya. Paling muncul pertama ini bukan nama yang asing. Yasona Lauli ada 61,4% paling layak dilakukan reshuffle, ujar Direktur IPO Deddy Kurnia Syah dalam acara diskusi polemik Trijaya Sabtu 4 Juli. Diikuti oleh Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto sebesar 52,4% suara. Nggak heran ya. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauzia 47,5%. Dan Menteri Agama Fahrul Razi 40,8%. Dalam 10 besar menteri yang diharapkan reshuffle ada juga nama Menteri KKP Edi Prabowo. Ini menteri yang paling tidak populer ya. Berdasarkan survei yang kemarin kita juga bahas, Prabowo paling memuaskan, paling tidak memuaskan Edi Prabowo. Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan 33,2%. Dan Menteri Sosial Juliari Batubara 30,6%. Terkena dampak COVID-19 semua ini. Lebih lanjut Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki 28,1%. Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali 24,7%. Dan Menteri BUMN Erick Thohir 18,4%. Rupanya kena juga gelombang untuk reshuffle ya. Padahal di satu sisi Erick Thohir naik sebenarnya popularitas dia ya dengan gebrakan-gebrakannya. Tapi ketika ada kritik substantif terhadap kebijakan Erick Thohir, misalnya jabatan rangkap, lalu kemudian politisasi BUMN, berat juga memang. Menariknya, Deddy menuturkan menteri yang diharapkan oleh publik justru diganti
justru orang yang dianggap paling dekat dengan Jokowi. Sebut saja Yasona yang merupakan satu kader dari partai PDIP dengan presiden, maupun Erick Thohir yang merupakan ketua tim pemenangan Jokowi Ma'ruf Amin. Jangan sampai kedekatan itu membuat mereka kemudian tidak berupaya lebih baik karena merasa aman dari kritik dan koreksi dari presiden, ucapnya. Selain itu, ia mengungkapkan terjadi peningkatan keinginan masyarakat terhadap reshuffle dibandingkan dengan survei sebelumnya, yaitu pada 100 hari kerja Jokowi Ma'ruf. Wah, luar biasa ya. Hasilnya, sebanyak 72,9% responden menganggap perlu dilakukan reshuffle. Sedangkan saat survei 100 hari kerja Jokowi Ma'ruf hanya 42%. Jadi waktu 100 hari reshuffle 42%, tapi sekarang melonjak angkanya sampai 30,9% ya. Dari presentasi tersebut sebanyak 57,4% menyatakan reshuffle sangat mendesak dan 42,6% menilai reshuffle mendesak. Mendesak semua, tapi satu sangat, satu biasa mendesaknya. Survei IPO sendiri dilakukan kepada 1.350 responden yang tersebar di 135 desa dari 30 provinsi. Survei dilakukan pada periode 8 hingga 25 Juni 2020. Ya, ini sebenarnya sebelum tayang videonya ya. Ketika tayang video Presiden Jokowi, mungkin keinginan responden lebih tinggi lagi. Karena ini 8 sampai 25 Juni, sementara video itu baru tayang 28 Juni. Dedi menuturkan metodologi survei menggunakan metode well-being. Artinya, respon tidak hanya diberikan pertanyaan, namun juga dibekali dengan pengetahuan mendasar seperti nama dan kebijakan menteri terkait. Ya, itu tadi mereka yang diharapkan reshuffle. Ini kan makin menguatkan sinyalemen saya bahwa tidak sampai 1 tahun. Berkali-kali saya ulangi, tidak sampai 1 tahun reshuffle akan terjadi. Saya menganggap ini barangkali ya. Saya kok yakin sebentar lagi ini ada reshuffle. Oke, baik. Mungkin nggak sampai 1 tahun reshuffle. Kalau kita menilik keinginan masyarakat, paling tidak berdasarkan survei ini, yang menginginkan itu sudah angkanya sudah besar, 72,9%. Dari sebelumnya yang cuma 42% ketika 100 hari kinerja Jokowi Ma'ruf. Artinya masyarakat sebenarnya sudah mulai tidak menaruh harapan lagi kepada beberapa menteri yang disebutkan. Yang menarik misalnya, menteri yang pertama ingin di reshuffle menurut publik, Yasona Lawli. Ya, mungkin publik masih ingat beberapa kasus yang barangkali bisa dianggap sebagai kesalahan atau kelalaian Yasona Lawli. Karena tidak ada anak buah yang salah itu pasti atasannya. Dalam kasus Harun Masiku misalnya, kita tidak tahu di mana Harun Masiku. Lalu lintas dia pergi keluar dan ke dalam luar negeri. Yang menjadi korban justru Dirjen Imigrasi, mantan Divisi Kadif Humas Mabes Polri, ya, Roni Sompi. Lalu kemudian kita ingat kasus yang juga hot, kasus tentang kriminalitas Tanjung Priuk. Anak Menteng dan anak Tanjung Priuk ya, membandingkan dua hal tersebut. Walaupun Yasona adalah profesor di bidang kriminologi, tetapi kan yang namanya political statement itu tidak boleh juga sembarangan disampaikan, apalagi terhadap kelompok-kelompok masyarakat tertentu yang bisa punya sentimen yang luar biasa ketika mereka disinggung secara negatif. Dan terakhir ini Joko Chandra yang juga masuk ke Indonesia dan tidak ketahuan. Jadi banyak bobolnya. Hanya memang kalau kita mau bertoleransi, yang namanya Menteri Hukum dan HAM itu luar biasa tugasnya. Mengurusi berapa ditjen, berapa badan, itu jangkauan tangannya harus memang kuat. Nah, hanya memang persoalan yang mendasar adalah independensi. Saya sendiri sebagai orang hukum berharap punggawa-punggawa hukum itu diisi orang yang netral. Jangan orang yang dekat dengan partai politik. Ada tendensi sekarang partai politik mulai melirik hukum. Kenapa? Karena ada kaitannya juga dengan persaingan politik. Ya seperti masa jabatan sebelumnya Jaksa Agung misalnya, ditengarai digunakan untuk menundukkan
elit-elit lokal, kepala-kepala daerah, dan sehingga akhirnya memilih ke partai tertentu untuk berjuang di satu sisi tapi aman di sisi yang lain. Jadi karena itulah kemudian termasuk kursi panas, tapi akhirnya partai yang sebelumnya menguasai Jaksa Agung tidak diberikan lagi kesempatan. Tapi konon partai satunya lagi yang menguasai. Saya nggak perlu menyebutkan namanya karena semua itu merupakan pengetahuan publik. Hanya memang untuk saat ini Jaksa Agung membantah link dengan partai tertentu. Dia diangkat karena ya diangkat presiden, nggak mungkin diangkat yang lainnya. Tapi rekomendasi mungkin saja terjadi. Dan yang menarik juga ya kalau kita lihat 10 orang ini memang banyak yang berasal dari partai politik juga. Jadi endorsement partai politik banyak yang kemudian dianggap tidak bagus. Sebagai contoh misalnya di 10 besar ini ya pertama adalah Yasona Lauli. Yang kedua kita lihat Menteri Tenaga Kerja Ida Fauzia, itu dari partai politik. Lalu kemudian yang ketiga Edi Prabowo dari partai politik. Kemudian yang keempat Juliari Batubara juga dari partai politik. Kemudian Zainuddin Amali 5 dari partai politik. 5 dari partai politik, 5 orang dekatnya Jokowi ya. Jadi orang dekatnya Jokowi adalah 1 Menteri Koperasi dan UKM Teten Mas Duki, kita tahu ya teman saya juga sebenarnya. Dulu paling terkenal Teten dengan lembaga ICW-nya Indonesia Corruption Watch, dan sekarang tersesat di labirin istana. Dalam tanda kutip tersesatnya, sekarang ditaruh di Menteri Koperasi dan UKM. Kemudian ada juga di sini Menteri BUMN Erick Thohir yang merupakan ketua tim pemenangan, ya, ketua tim pemenangan Jokowi Ma'ruf Amin. Jadi tidak heran dia mendapatkan porsi yang luar biasa yaitu Menteri BUMN. Ini kursi yang sangat panas. Dari semua menteri yang ada di kabinet itu, Menteri BUMN adalah menteri yang paling panas. Kenapa? Karena menteri ini menguasai 40-an BUMN atau 100 belasan BUMN. Kita tahu BUMN itu seperti gudang uang ya, beberapa di antaranya ya. Kemudian ada juga Luhut Binsar Panjaitan. Kita tahu ini menteri yang sangat berpengaruh di kabinet Jokowi. Tidak hanya sebagai senior minister, tapi juga menteri yang barangkali hubungan dekatnya sudah lama terjalin dengan Presiden Jokowi. Tapi rupanya diinginkan juga untuk di reshuffle. Nah, persoalannya adalah dari semua nama-nama ini, kira-kira siapa yang akan di reshuffle benar, sungguh-sungguh? Jadi kalau yang berasal dari partai politik, paling Presiden Jokowi akan minta penggantinya dari partai politik yang sama. Kalaupun bergeser ada tukar gulingnya. Tuh, jadi dari partai politik yang sama. Misalnya Menteri Hukum dan HAM. Sudah keinginan PDIP sepertinya menguasai Kementerian Hukum dan HAM. Dan itu pada periode pertama sangat sukses ya. Terutama sukses dalam konflik kepengurusan partai politik ya. Nah, jadi pada waktu itu besar peran Menteri Hukum dan HAM dalam mensukseskan konstelasi politik yang baru ya pasca terpilihnya Jokowi di 2014 dan terbentuknya koalisi Merah Putih dan koalisi Indonesia Hebat, KMPR-nya bubar juga ya setelah kepengurusan partainya jungkir balik. Lalu siapa penggantinya? Ya dulu ada isu misalnya memasang orang seperti Trimedia Panjaitan dan lain sebagainya. Tapi kalaupun di reshuffle, pastilah Jokowi mencari lagi orang dari PDIP dan pastilah PDIP meminta jatah itu. Sementara yang soft misalnya, ya tetap dari orang partai yang sama. Di situ ada Juliari Batubara juga dipersoalkan, Zainuddin Amali juga dipersoalkan dan lain sebagainya. Persoalan terbesar bagi Presiden Jokowi adalah dengan orang dekat. Nah, orang dekat ini bagaimana? Kalau kita lihat orang dekat di sini adalah Luhut Binsar Panjaitan, Teten Mas Duki, Erick Thohir, ya kan? Itu orang-orang dekat Presiden Jokowi. Kemudian Fahrul Razi,
Jadi sekedar diketahui, kalau Dr. Terawan saya sendiri tidak tahu dari mana endorsement-nya. Jadi barangkali bagi Jokowi tidak terlalu sulit menggantinya. Kalau Menteri Agama Fahrul Razi, sebenarnya yang bersangkutan adalah ketua tim Bravo 5, tim pemenangan Jokowi. Jadi selain struktur resmi, tim kampanye nasional, ada juga kemudian tim-tim pemenangan seperti tim Bravo 5. Karena memang di Brawijaya 5 tempatnya, daerah elit itu. Dan itu adalah mantan-mantan tentara. Kalau tidak salah Luhut Binsar Panjaitan juga yang membentuk tim Bravo 5 ini. Dan ketuanya kalau tidak salah Fahrul Razi. Sehingga Fahrul mendapatkan ganjaran karena prestasinya itu. Jadi ini agak berat juga mau diapakan. Berikutnya Teten Mas Duki, itu tim pemenangan sudah sejak tahun 2014. Termasuk tim yang menentukan memunculkan nama Presiden Jokowi yang harus dicalonkan waktu itu. Tentu waktu itu belum presiden ya, ketika Megawati masih ragu-ragu, juga orang dekat, tapi ada presidennya seperti Andrinov Caniago mungkin digeser dari jabatan menterinya kalau dipandang tidak mampu, tapi akan diberikan jabatan komisaris utama di perusahaan-perusahaan yang luar biasa. Entah Teten mau apa enggak ya, tapi Andrinov mau digeser dari Menteri Pembangunan Nasional Kepala Bappenas, dijadikan komisaris utama Angkasa Pura II, kemudian begitu lowong di BRI jadi komisaris utama BRI, which is good ya. Kemudian sekarang menjadi komisaris tetap, tapi wakil komisaris utama di Mandiri, jadi tergeser dari BRI Mandiri. Tapi mending, karena lingkaran kekuasaan orang dekat ya masih bisa bertahan ya, gitu. Kalau tidak punya gantungan ya susah bertahan. Lalu kemudian kalau kita kaitkan juga dengan nama lain, wah, Luhut Binsar Panjaitan. Kalau ini hebat kalau Presiden Jokowi berani atau mau mempensiunkannya. Kalau dilihat dari aspirasi masyarakat selalu muncul nama Luhut. Ini mohon maaf Pak Luhut ya, ini kan kritik yang membangun. Jadi selalu muncul. Tetapi beliau adalah orang yang useful bagi Presiden, yang bisa menyelesaikan masalah bagi Presiden. Jadi sebenarnya lebih pada mungkin persepsi yang buruk di masyarakat saja ketimbang kinerja. Atau saya tidak tahu. Saya tidak ingin menilai soal kinerjanya, tidak ingin juga menilai soal persepsinya. Tapi intinya adalah dari survei ini termasuk yang diinginkan untuk diganti. Dan pengalaman Luhut sebenarnya lucu. Dia muter-muter, tapi mengerjakan tetap pekerjaan presiden yang utama. Pernah menjadi kepala staf presiden, KSP, kemudian geser Menko Polhukam, geser Menko Maritim, sekarang tetap Menko Maritim. Karena ternyata dibandingkan ngurus politik, beliau lebih sigap mengurus soal-soal yang terkait dengan ekonomi, terutama investasi. Nah, siapa lagi? Ya, Erick Thohir yang terakhir. Apakah Erick Thohir kemudian akan digeser juga ya? Jadi 5 politik, 5 non politik. Yang paling lemah sepertinya Dr. Terawan, yang mungkin paling mudah untuk diganti, apalagi Presiden Jokowi tega-teganya menyebut nama itu ketika marah, ya, menyebut Kementerian Kesehatan. Tapi 4 ini akan memunculkan dilema. Erick Thohir bisa jadi, kalau dilihatnya katakanlah the ruling party sudah mulai tidak senang, bisa saja digeser, isunya digeser ke Menteri Perdagangan. Luhut Binsar Panjaitan mau senang tidak senang, Luhut sendiri punya bargaining position yang kuat. Ya mungkin berat. Fahrul Razi termasuk titik lemah juga, walaupun ketua tim Bravo 5 tim pemenangan, tapi tim itu kan sesungguhnya masih di bawah naungan Luhut Binsar Panjaitan juga. Mungkin akan kembali ke posisi semula sebagai komisaris utama di BUMN, karena sebelumnya Fahrul Razi komisaris utama di Antam. Lalu kemudian Teten Mas Duki mungkin saja seperti Andrinov. Jadi bisa saja dieliminasikan, karena Teten Mas Duki juga pernah dieliminasikan dari KSP, kemudian turun hanya sebagai koordinator staf khusus presiden, koordinatornya. Tapi sebelumnya dia KSP, Kepala Staf Presiden sesungguhnya.
Nah, tetapi ternyata bisa digantikan dan digantikan oleh Muldoko karena mungkin Muldoko dianggap lebih useful, lebih powerful, ya kan? Lebih helpful terutama untuk pemenangan pemilu 2019. Teten digeser, tapi begitu kabinet terbentuk mendapatkan portofolio Kementerian UKM, Koperasi, dan ternyata orang menginginkan reshuffle. Bisa jadi Teten termasuk paket itu, tapi mungkin bisa dikompensasi di tempat lain atau tetap di lingkar istana. Jadi alhasil barangkali dari semua itu yang sulit akan dicoret oleh Presiden Jokowi karena begitu dekat hubungannya adalah 1 Luhut Binsar Panjaitan, 2 Erick Thohir. Luhut mungkin akan tetap di posnya, mungkin ya, namanya juga analisis. Erick bisa jadi kemudian komprominya adalah digeser ke tempat lain. Sementara 8 lainnya, 5 dari partai politik barangkali bisa minta diganti kalau kinerjanya buruk oleh partai politik yang bersangkutan, dengan catatan tentu untuk posisi hukum dan HAM, PDIP memiliki kerja yang besar untuk mengganti atau mencari penggantinya. Sementara yang lain bisa ditukar dengan orang-orang yang direstui ketua partai masing-masing. Nah, terakhir, ya inilah yang namanya presidensialisme yang tidak ditegakkan oleh Presiden Jokowi. Bayangkan negara dalam keadaan sulit seperti ini, Presiden Jokowi masih terbelenggu juga dengan hubungan dekat dengan para menterinya, dengan hubungan atau balas budi dengan partai politik pendukung, sehingga kebebasan untuk mencari yang terbaik sedikit terkurangi, banyak bahkan terkuranginya. Kalau begitu terus, maka susah sekali kita bisa keluar dengan sebuah jawaban yang sangat baik untuk mengatasi krisis di negeri ini. Tidak hanya krisis karena COVID-19, tapi krisis-krisis lainnya sudah mulai terbit dan membesar. Saya berharap, kita berharap Presiden Jokowi mampu keluar dari jebakan ketidakmampuan menerapkan presidensialisme ini. Mampu memilih pembantu-pembantunya yang jauh lebih useful, lebih helpful, dan kemudian bisa punya loyalitas yang tinggi. Sepanjang Presiden Jokowi sendiri ingin meninggalkan legacy yang baik setelah tidak lagi menjabat pasca 2024 nanti. Sobat Era sekalian, mudah-mudahan semuanya akan baik. Saya selalu mengatakan begitu di akhir video. Dan yang paling penting tetap di channel ini. Karena di channel ini Anda akan ditipu, dirayu, dibaperin, diuber, dicecar di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Ciao!